sesuatu bagian tidak akan bisa memahami pola daripada sesuatu yang utuh. Tapi kalau bagian sudah masuk ke yang utuh, setidak-tidaknya sudah mampu melihat di antara tiap-tiap bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TP Abba, channel yang sederhana dan channel apa adanya. Dan seperti biasa juga, sebelum kita mendengarkan kajian-kajian Buya, ada baiknya kita minum dulu teman-teman. Tidak perlu berlama-lama, kita dengarkan saja kajian-kajian beliau yang satu ini teman-teman. Kita lanjutkan. Punten Bu ya. Iya. Ini ada yang bertanya sama saya kemarin tuh ya. Setelah dia ngaji sama Buya selama sekian bulan, kelakuannya itu cenderung berubah gitu. Iya. Jadi dia itu nggak mau keluar. Istilahnya senangnya di rumah aja, nggak ingin ketemu dengan orang lain. Iya. Dia bertanya dengan saya, ini kenapa katanya. Ya memang dulu juga saya begitu, tapi lama-lama enggak juga. Iya gitu Bu. Ini begini, saya menangani orang yang stres. Laporan awal dari keluarga sebabnya begini. Antara lain adalah karena dia berguru kepada seorang guru thariqat. Dan bacanya apa? Dijelaskan bacanya ini, ditunjukkan semua. Mungkin asumsi orang awam gara-gara bacaan itu dia menjadi stres. Padahal sebelumnya dia sudah stres. Pertama, dia jatuh cinta kepada seorang wanita, dia kirim surat. Suratnya diludahin, disobek-sobek, diinjek-injek di depan dia. Najis loh, gitu. Betapa sakit hatinya. Iya. Jatuh cinta lagi, juga ditantang, ya, lu punya apa sih? Ya kan? Akhirnya, inferiority kompleknya itu semakin mencekam dirinya, yang sudah tidak tertahankan lagi, dan dia baru mencari kekuatan yang suprarasional, mencari dukun-dukun dan sebagainya. Dia sudah mulai stres. Ditambah lagi dengan bacaan-bacaannya yang menjurus dia tidak boleh banyak bergaul dengan orang. Akhirnya menjadi corneris dia. Jadilah. Iya. Dan saya seringkali mengobati orang stres itu ya bukan dengan itu. Solusi, saya membantu menyelesaikan persoalan. Iya, keluarganya diobatin. Ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, saya ambil poin sedikit di sini. Ini salah satu dampak ya. Dampak dimana bila kita mencintai kehidupan duniawi berlebihan, maka terjadinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mencintai duniawi berlebihan, maka yang terjadi adalah seperti kalau dia mencintai harta, maka dia akan menjadi gila harta, dan benar-benar gila harta. Dan tingkat akut daripada kegilaan itu masing-masing tergantung. Nah, ini yang saya dengarkan ini dia gila tentang kepada satu perkara yang namanya perempuan. Makanya dan kegilaannya ini betul-betul sampai akhirnya membuat dirinya betul-betul ya gila. Nah, inilah dampaknya apabila kita terlalu berlebihan mencintai duniawi, ataupun kita juga berlebihan mencintai akhirat teman-teman. Itu juga tidak bagus. Apapun itu sesuatu yang berlebihan, baik mencintai duniawi ataupun mencintai akhirat, ataupun kita mencintai yang maha kuasa sendiri pun, tidak boleh berlebihan. Karena yang maha kuasa sendiri pun menurut hemat saya tidak mau sesuatu yang berlebihan. Cintailah sesuatu itu dengan apa adanya. Terkadang kalau kita mencintai sesuatu itu, apapun itu yang kita cintai,
kita akan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Contohnya, berlebihan cinta kepada Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang yang tadinya kita harusnya seperti biasa, sampai seperti betul-betul seperti kita benar-benar gila itu, benar-benar gila itu. Ya, itu tidak seperti itu ya teman-teman. Pada hakikatnya tidak boleh berlebihan akan segala sesuatu. Karena saya sangat meyakini bahwasanya Tuhan tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Baik terhadap kembali lagi terhadap ketuhanan itu sendiri. Itu menurut hemat saya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Saya kabulkan dia maunya apa. Simpel saja, kadang-kadang sebetulnya yang dia inginkan, dia ingin menjadi orang terhormat. Tapi sejak kecil tidak pernah merasakan ada orang yang menghormati dia. Tiap hari ditamparin ibunya. Masuk sekolah dipalakin sama teman-temannya. Iya, sama gurunya ditulali terus. Iya kan? Kayak semacam itu persoalannya. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, mungkinkah orang itu setelah ikut mengaji sama saya lalu menjadi corneris, menjadi orang yang ya saya kira saya tidak usah membela diri. Sekalipun saya tidak mengajarkan orang untuk berdiam diri, tidak mengajarkan orang untuk bermalas-malas. Secara jujur, mungkinkah saya mengajar orang malas? Saya minta kesaksian, saya ini orang malas bukan? Saksian aja sekarang. Malah yang saya dengar, saya ini orang maniak kerja, yang nggak bisa diem, orang yang hiperaktif, nggak bisa diem, iya kan? Lalu siapa yang mengajarkan dia malas di kamar saja itu? Ya kan pertanyaan. Iya. Setiap hari saya tidur 2 jam, 3 jam, paling banyak 4 jam. Iya kan? Sejak kapan sih berdiam diri? Pernah kamu lihat saya berdiam diri? Bukan? Paling-paling hari Sabtu. Malam Sabtu. Iya. Itu. Jadi kalau dia itu menjadi malas di kamar aja, ya saya kira mungkin ada. Dia berguru sama guru lain barangkali. Kalau mengajarkan orang bertawakal, memang itu adalah inti ajaran saya. Karena saya juga bukan kata saya, kata Allah, fatawakkalu fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang tawakal itu. Nah di sini artinya satu persepsi yang salah. Orang malas sih dibilang tawakal, ya jauh banget ya. Orang yang nggak ada wudelnya kok dibilangnya sabar. Karena nggak ada wudelnya tuh. Itu. Tetapi juga mungkin, dan bukan satu hal yang mungkin, tapi juga memang itu satu proses. Ketika seseorang itu mengalami perubahan dalam perilaku hidupnya, memang kadang-kadang sering mengejutkan, seperti banting setir. Kok tiba-tiba kok di rumah, atau berpuasa saja, atau pergi ke hutan. Ada lagi yang memutari satu desa non-stop, mubeng mana muter lagi sampai Kertasmaya, Jatibarang, Karangampel, ya Gegosip, Cadang Pinggan, Kertasmaya, Jatibarang, Karangampel. Pokoknya jam 12 malam lewat Cadang Pinggan bertahun-tahun. Ada lagi yang nggak mandi, nggak pernah potong kuku, dakum aja. Apa dakum tuh di Indonesia ini? Nangkep aja. Ya berbalik. Ya. Nah itu kan. Nah ini kan akhirnya lalu orang meninggal. Lalu begitu cepat masyarakat menyebutnya waliullah. Padahal belum jadi wali, masih dalam proses mencari jati diri. Jadi proses mencari jati diri itu memang banyak yang aneh-aneh. Jangan dikiranya orang jati diri itu normal-normal saja seperti kamu-kamu ini. Berbanyak pengajian, makin rajin, sholatnya makin rajin, sodakonya makin banyak. Ya, kemudian aktif di masyarakatnya. Ya itu mah yang normal. Dan sangat sedikit yang normal itu. Ya iya. Jadi dalam proses belum jadi wali, belum masih mencari. Sebab yaitu karena hijab atau hambatan, halangannya, barriernya itu apa dia kok nggak tembus kan berbeda-beda. Dari karena kesombongannya, karena jabatannya, karena keilmuannya,
karena keturunannya, karena kecantikannya, itu kan menjadi hijab semuanya. Ya karena kemiskinan juga bisa. Nah makanya yang seorang mursyid itu yang lalu memfokuskan ya pelatihan itu untuk menggempur benteng-benteng tebal itu. Ketika yang menjadi murid itu adalah seorang anak raja, dia melapor kepada mursyidnya, saya udah 20 tahun nih wiridan ikut sama tuan guru nih. Iya, galang-geleng, mulut berbusa-busa semuanya. Iya, engkau nggak ada setrumnya sih, nggak ada deradat, nggak ada. Ya lu kata gurunya, ya mana mungkin bisa. Tambahlah 200 tahun lagi, tetap seperti itu. Nggak akan ada perubahan. Dan lu bagaimana? Ya udah pulang aja. Itu bisa pengen bener. Ya kalau bener, kamu harus nurut sama guru. Apapun yang diberitakan kamu nurut. Siap nggak? Siap. Jangan dulu bilang siap. Kuat nggak? Gitu. Akhirnya iya kuat dah. Apa tugas saya? Buka baju kebesaranmu. Topinya buka semuanya. Syukur gundul. Pakai baju yang jelek. Pergi ke pasar. Kalungkan karung di leher kamu. Sambil nyanyi-nyanyi di pasar. Bawa kacang. Kumpulin anak-anak. Suruh namparin muka kamu. Sinting kan? Setelah dia jalani sekian lama, lalu dia melapor, apa sekarang yang kau rasakan setelah kamu menjalani latihan itu? Aku baru merasakan aku sangat terhina sekali. Iya, selama itu dia nggak pernah terhina kok. Dia masih merasa hebat tuh anak raja. Ya mungkin kalau orang lain mungkin suruh pergi di diskotek barangkali. Iya. Gitu bagaimana rasanya orang kaya kan gitu. Jadi memang seperti itu. Dan saya tidak pernah membuat terapi, membuat bimbingan seperti itu. Saya mah inginnya ya yang ringan-ringan sajalah. Paling puasa 40 hari saja ke hutan dengan berzikir baca subhanallah 80.000 itu aja. Dan saya juga sebetulnya kan belum kelas mursyid, belum. Iya, ya barang-barang aja dah gitu. Ya, yang saya kan selama ini kan selalu hanya setingkat lebih tinggi. Tamat sanawiyah saya ngajar di sanawiyah, tamat aliyah saya ngajar di, kan hanya setingkat bedanya itu aja. Jadi bukan seorang profesor doktor ngajar di SD, bukan kan? Saya kan hanya setingkat lebih tinggi dari kamu aja kok. Atau mungkin juga bisa sama. Jadi gimana ya, barang-barang belajar bener aja deh. Kan gitu. Iya, iya, jadi itu baru proses. Kita juga belum satu kesimpulan ya, bahwa itu akan tersesat, apakah nanti dia akan tersesat, apakah dia akan menjadi benar, itu kita belum tahu. Yang orangnya juga saya nggak tahu siapa orangnya dan tidak pernah berhubungan dengan saya kok. Iya. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Saya ambil kesimpulan dan saya menyimak. Maaf sambil mancing ya teman-teman. Sambil menyimak, sambil mancing. Saya mengambil satu kesimpulan bahwasannya andaikan beliau ini memposisikannya sebagai seorang mursyid, maka disitulah beliau sudah menjadi bagian daripada keutuhan. Tapi karena saya tangkap beliau memposisikan dirinya sebagai sahabat di antara kita, memposisikan dirinya sebagai belajar bersama, memposisikan dirinya di tempat yang paling rendah, maka disitulah beliau bisa masuk di dalam sesuatu yang utuh. Nah, disinilah sebenarnya poinnya sebenarnya teman-teman. Apabila seseorang itu sudah mengklaim dirinya seorang mursyid, untuk opini saya, untuk persepsi saya, dan menurut hemat saya, dia sudah menjadi satu bagian. Bayangkan, bagian tidak akan pernah bisa sesuatu bagian tidak akan bisa memahami pola daripada sesuatu yang utuh. Tapi kalau bagian sudah masuk ke yang utuh, setidak-tidaknya sudah mampu melihat di antara tiap-tiap bagian. Itu menurut saya teman-teman. Dan yang kedua, saya ambil kesimpulannya bahwasannya memang kalau seorang itu sedang di dalam keadaan betul-betul ingin mengenal Tuhannya, ingin betul-betul mencari jati dirinya,
di wadah tertentu, wadah bagian tertentu, dia memang ada yang kalau bahasa orang Jawa itu ngedan, namanya ngedan. Dia memproses dirinya untuk membuka hijab dirinya, sehingga akan ada sesuatu perilaku yang tidak biasa pada umumnya, seperti mengitari, berjalan dari satu tempat ke tempat, ataupun mereka menjalani kehidupan itu mempunyai metode, mempunyai satu proses masing-masing ya, karena itu wadahnya teman-teman. Jadi kalau seandainya dia melepaskan secara total urusan duniawi, ya itu memang ada wadahnya. Wadahnya adalah proses pencariannya itu dulu, karena tidak akan mungkin bisa seseorang betul-betul bisa mengenali, memahami, meneliti, mengetahui, bahkan masuk di dalam satu titik sesuatu yang utuh. Tidak akan pernah bisa kalau mereka tidak memproses dirinya dengan cara secara total melepaskan segala sesuatu atribut duniawi ataupun baju duniawi dalam dirinya, sehingga mereka mempunyai cara seperti itu. Salah satunya berjalan mengitari dari satu kampung ke satu kampung, kecuali Tuhan sendirilah yang berkehendak. Itu berbeda lagi ya teman-teman. Jadi yang saya tangkap hanya seperti itu. Videonya seperti biasa, singkat, tepat, dan padat. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahasa-bahasa saya, karena bahasa-bahasa saya adalah bahasa-bahasa yang sebenarnya sederhana, tapi mungkin tidak bisa diterima oleh teman-teman, atau belum bisa diterima sama teman-teman karena mungkin bahasa saya yang kurang bagus, ataupun bahasa saya yang kurang tertata. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kebodohan datangnya tentunya dari saya, dan kebenaran tentunya datang dari Yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.